kasih sudah menerima yang dengan baik Niki di SD 2 Penarungan nggih. Ya, luar biasa Niki sebagai senior yang sudah duluan menjabat sebagai kepala sekolah ya tentunya banyak mempunyai pengalaman, gitu ya. Nah itu yang perlu saya sebagai pedoman. Mungkin Pak Teguh tahu sendiri, saya mengikuti pendidikan guru penggerak yang sekarang angkatan 7 ya di Kota Denpasar. Jadi saya ada tugas Pak Teguh, yaitu tentang mewawancarai beberapa kepala sekolah tentang bagaimana proses pengambilan keputusan seperti itu dalam menghadapi dilema ITK atau bujukan moral seperti itu. Bagaimana Pak Teguh mengidentifikasi kasus-kasus yang pernah Pak Teguh alami di sekolah, yaitu berkaitan dengan dilema etika ataukah bujukan moral seperti itu Pak Teguh. Bagaimana caranya menganalisis? Oke, baik. Terima kasih nih sebelumnya sudah berkenan mampir di SD nomor 2 Penarungan. Terima kasih. Nah ini kebetulan karena saya juga alumni guru penggerak, jadi sedikit tahu lah tentang dilema etika dan juga bujukan moral. Memang dilema etika dan bujukan moral itu ada ya bisa jadi miskonsepsi kalau kita tidak memahami secara utuh ya konsep dari dilema etika tersebut. Kalau dilema etika tentu saja ada permasalahan ketika dua kepentingan sama-sama benar dan sama-sama sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, kalau bujukan moral tentu saja ketika ada satu sesuai dengan aturan dan lagi satunya dia itu sebenarnya melanggar tapi dia tetap ngotot gitu. Sebagai contoh untuk dilema etika itu beberapa kali memang pernah di sini ya. Tentu banyak kasus terkait dengan dilema etika. Nah, contohnya pembelian buku misalnya kan, dan buku dari kurikulum mereka kan ada beberapa ini tuh ya, ada beberapa vendor buku yang memenuhi syarat di kurikulum. Misalnya vendor A, vendor B, dua-duanya mengajukan diri dan dua-duanya direkomendasikan oleh Dinas. Nah, jadi, yang mana kita pilih karena kan kedua-duanya ini kan dia rekomendasikan atasan dan juga artinya itu memang sesuai. Dia punya surat juga dari Kemdikbud bahwa dia sudah sebagai vendor resmi, penyedia resmi. Jadi memang pertama-tama basis kita dalam pengambilan keputusan itu adalah pertama aturan, yang kedua kita diskusikan dengan teman-teman karena tentu ini kan muaranya harus ke siswa atau ke anak. Jadi kita cek dulu buku mana sih yang memang sesuai dengan karakteristik lingkungan di sini. Karakteristik lingkungan sini. Nah, di sini kan kebanyakan orang tua petani, kemudian ada juga sebagai karyawan swasta, jadi kan buruh gitu ya, kemudian ada juga pekerja di sektor swasta, walaupun ada beberapa sebagai pegawai negeri ya. Jadi konten dari buku itu yang kita sesuaikan acuan. Tapi tidak menutup juga dari sisi harga, harga bagaimana? Nah dari sisi itu kemudian kita compile gitu ya, sehingga kita bisa ambil keputusan terbaik. Seperti itu. Kalau dilema etika ya, itu kan betul-betul ya dua-duanya dilema ya bagi kita sebagai memutuskan yang mana yang tepat yang terbaik gitu ya. Ya itu kan dua-duanya baik, buku sudah lulus semua, sekarang kan tinggal kita pilih mana sih konten atau konteksnya yang paling sesuai dengan ini ya karakter kita di lingkungan sini, di lingkungan sekolah gitu. Nah berarti seperti itu cara menjalankan keputusan di sekolah ini ya, yang menyangkut dengan kasus dilema etika. Kita harus diskusi ya. Kita perhatikan kualitasnya, apa isi kontennya, kalau dari masalah pemilihan buku tersebut ya, kemudian didiskusikan dengan guru, dengan yang berkepentingan lah di sekolah seperti ya. Oke Pak Teguh. Nah selanjutnya di sini langkah-langkah atau prosedur dalam pengambilan keputusan tersebut, bagaimana langkah-langkah atau prosedurnya? Oke. Nah ini sangat menarik ya, karena di sekolah itu tentu kepala sekolah sebagai pemimpin tentu sebenarnya punya diskresi untuk mengambil keputusan secara langsung. Artinya gini, ketika dua opsi itu sudah sesuai dengan aturan, kita pilih aja sebenarnya gitu ya. Tapi ada kala juga ketika kita memilih hanya sesuai dengan kepentingan kita tanpa akomodatif dengan kepentingan yang lain, itu bisa menimbulkan gesekan. Jadi ada ya semacam padahal ini misalnya ini bukunya sama-sama bagus banget, kenapa pilih ini hanya karena like dan dislike kita terhadap suatu objek personal jadinya ya, walaupun dua-duanya sesuai dengan aturan
tapi ketika keputusan itu tidak mengakomodir kepentingan dari teman-teman, kemudian dari atasan kita, alangkah baiknya kita akomodir kan, sehingga kita ke depan juga tetap bisa berkoordinasi dengan baik, kemudian juga bisa melaksanakan kegiatan sekolah dengan nyaman seperti itu. Karena itu juga tidak melanggar aturan. Ya. Nah, lain halnya dengan bujukan moral itu. Nah, kita betul beda itu caranya. Kalau di tema IDK memang kita harus kompromis, kita harus berkoordinasi dengan teman-teman. Kecuali dalam pengambilan keputusan itu deadlock dalam kata lain teman-teman tidak bisa memberikan solusi, diserahkan ke saya. Jelas saya gunakan diskresi itu. Diskresi itu macam kita kan bisa sendiri. memutuskan. Kalau teman-teman nggak ada masukan seperti ya, diserahkan dah ke kepala sekolah ya. Boleh langsung kita memutuskan seperti ya. Kalau tidak kita harus terima masukan dari teman-teman, pendapat dari teman-teman juga ya Pak Teguh ya. Wah, luar biasa, sangat bijaksana sekali nih Pak Teguh ya. Melihat kepentingan bersama juga ya dari pihak guru dengan yang lainnya juga. Oke, baiklah Pak Teguh. Setelah langkah-langkah, hal apa nih yang menurut Pak Teguh selama setahun ini ya Pak Teguh sudah menjabat sebagai kepala sekolah yang Pak Teguh dianggap efektif, efisien dalam membela keputusan. Wah, setiap keputusan ini nih lebih efektif, caranya seperti ini. Gitu. Bagaimana apa yang hal yang efektif itu Pak Teguh? Keputusan kalau saya sendiri ya, saya sangat efektif ketika keputusan itu mampu memberikan dampak yang baik untuk siswa itu. Berpihak pada siswa ya. Jadi kalau misalnya buku itu memang bagus untuk siswa dan juga untuk artinya sekarang bukunya bagus, tapi ketika dia belajar di rumah kadang-kadang ada juga buku yang membuat orang tua kesulitan untuk mencerna isi buku itu, ada juga Pak. Tapi kalau buku itu sudah baik untuk siswa dan orang tua, itu saya rasa oke lah, keputusannya itu sudah sesuai. Ini kan baru dalam hal buku ya, ada banyak lagi Pak sebenarnya keputusan yang terkait dengan dilema etika itu. Nah, kemudian yang kedua, keputusan efektif jika dalam perjalanannya keputusan itu tidak menimbulkan dampak negatif yang terlalu banyak. Dampak negatif terlalu banyak. Jadi lebih banyak positifnya gitu. Efeknya positif. Oke, sebagai contoh nih misalnya kantin. Itu sering. Kalau sesuai aturan, kita kan artinya ya anggaplah kantin itu ada istilahnya ini ya kontrak gitu ya. Jadi sistem kontrak itu kan tentu harus mengakomodir juga orang-orang sekitar. Ada orang-orang sekitar yang kenal dengan DPR, kan dua-duanya boleh tuh. Dia memenuhi syarat. Tapi mana yang kita prioritaskan kan itu sekarang. Nah kalau misalnya dengan adanya dukungan dari masyarakat, seorang ini dapat dukungan dari masyarakat, berarti dia sudah mendapatkan kredit poin di masyarakat. Sehingga ketika itu bisa kita akomodir, tentu masyarakat juga akan ikut mendukung sekolah, cita yang baik dari sekolah. Artinya mengakomodasi pihak-pihak di masyarakat untuk bisa terlibat untuk memajukan sekolah. Kan paham ya berarti ya. Ketika ada kepentingan beliau itu, alangkah baiknya kita pertimbangkan juga. Karena kenapa? Karena di sekolah itu kita tidak bisa sendiri, karena pusat pendidikan, keluarga, sekolah, masyarakat. Masyarakat itu kita perlu sedikit kompromi. Ada kompromi dan kita tidak boleh dalam tanda kutip saklek gitu ya. Bisa, apalagi di lingkungan yang kita benar kita baru di pedesaan. Ya benar. Luar biasa nih ya Bu, sangat bijaksana sekali ya. Pertama itu yang efektif itu harus berpihak pada murid, kemudian mengakomodasi kepentingan umum ya, kepentingan lebih banyak ibaratnya ya, kepentingan yang lebih besar masyarakat tentunya seperti itu Pak Teguh ya. Yang lebih efektif kita harus berdiskusikan dengan ya bersama lah sebagai pihak yang oke. Nah seperti itu. Nah tentunya dalam pengambilan keputusan tersebut Pak Teguh banyak mengalami tantangan dalam pengambilan keputusan tersebut. Nah kira-kira apa nih yang menjadi tantangan Pak Teguh dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan dilema etika tadi? Tantangannya yang paling pertama sering terjadi itu adalah konflik kepentingan. Yang pertama perlu diingat itu begini Pak, ketika kita sudah
ditugaskan di sekolah, maka memang betul-betul kita harus menyerahkan diri, bahkan jiwa raga itu untuk sekolah. Jadi kualitas ya. Ketika saya ditugaskan di sini, oke lah, diri saya sudah untuk sekolah. Saya tidak boleh ada kepentingan pribadi terkait dengan pengambilan keputusan itu. Kalau itu terjadi, maka keputusan yang saya ambil pasti akan lebih banyak unsur kepentingannya. Tidak bisa istilahnya sesuai dengan apa ya? Tidak bisa sesuai dengan aturan, bahkan mungkin bisa nyerempet ke hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan. Jadi memang integriti kita itu sebagai sekolah itu memang betul-betul sangat dituntut. Nah itu yang pertama. Ya kemudian untuk menghadapi tantangan itu, tadi kepentingan itu menghadapi itu bagaimana? Ya memang satu, leadernya harus netral. Leadernya harus netral dan juga mampu melihat dari segala sisi. Aturan itu memang harus kita kuasai. Kalau ada satu masalah, tetap basisnya kan regulasinya. Kalau memang di dalam regulasi itu kita sudah paham secara utuh itu, ya jadi kita akan bisa menghadapi berbagai masukan. Karena masukan itu kan ada argumen juga kan, ada argumen. Jadi teman-teman itu banyak berikan masukan, nah itu kita olah juga gitu kan. Apakah masukan teman-teman ini sesuai dengan aturan regulasi? Kalau memang sesuai, ya kita tinggal mana yang terbaik untuk anak ya gitu. Intinya kembali ke anak, jadi ya berpihak ke anak. Luar biasa nih. Oke, itu ya Pak Teguh. Nah selanjutnya di sini dalam pengaturan waktu pengambilan keputusan Pak Teguh, apakah Pak Teguh bisa hari itu juga atau di tempat tersebut dalam pengambilan keputusan atau harus mengatur jadwal dalam pengambilan keputusan tersebut? Bagaimana Pak? Ya, ini tentu sesuai dengan permasalahan yang kita hadapi Pak ya. Ya, sesuai. Kalau permasalahan itu memang bersifat ringan dan harus diputuskan segera. Karena ada juga permasalahan berat yang harus diputuskan segera. Itu insidental. Mungkin hari itu, minggu itu harus selesai. Nah kalau misalnya seperti pengajuan gedung itu kan itu kan ada lobby juga kan. Jadi ya memang kita ada plannya gitu. Tanggal sekian kita harus sudah menghadapi ini, COVID misalnya. Tanggal sekian audiensi ke tokoh masyarakat atau DPR atau menghadap Kapolri gitu. Jadi ada plan-plannya. Kalau dia jangka panjang. Kalau di perusahaan jangka panjang ya. Dan perlu diingat juga bahwa keputusan yang kita ambil di sekolah tidak serta-merta hanya hasil diskusi dengan internal sekolah. Ada juga keputusan yang kita ambil memang berdasarkan pertimbangan atau petunjuk pimpinan. Karena kita kan punya atasan. Atasan kita juga punya kewenangan untuk merumuskan kebijakan dan keputusan, sehingga kita di bawah ada kalanya sebagai pelaksana saja gitu. Sehingga tetap koordinasi ya, kita tetap berkoordinasi dengan personil, pengawas maupun dengan dinas pendidikan, dalam hal ini kasih ataupun kabit, sehingga keputusan kita ambil itu betul-betul mempertimbangkan dari berbagai aspek dan tentu biar tidak ada kendala ke depannya. Oke, nah itu yang jadi pertanyaan saya selanjutnya. Berarti faktor-faktor yang membantu dalam pengambilan keputusan itu yang terlibat, berarti salah satunya harus dari atasan, dinas. Kalau dari segi teman diskusi kan banyak ya. Istri saya juga juga bisa ya, mungkin ya diranjang di rumah bisa diskusi ya. Mungkin dari istri juga bisa terlibat. Selain dari istri ada lagi? Ya itu kan itu dalam hal informal. Jadi itu sebatas saran, masukan. Tapi untuk pertimbangan secara resmi kita kan punya informal atau sebagai masyarakat ada bendahara di sekolah. Ketika kita misalnya pengadaan, ada tim pengadaan yang kita ada diskusi. Dan ketika kita agak kesulitan, kita harus komunikasi seperti tadi dengan dinas pendidikan. Atasan, kalau mengalami kesulitan. Kadang-kadang ada lebih banyak biasanya atasan memberikan rekomendasi bukan instruksi. Rekomendasi. Ya, karena kalau instruksi kan harus rekomendasi diberikan, kita bisa pertimbangkan dan itu rekomendasi yang diberikan itu sudah matang dan kita bisa mempertimbangkan juga dengan teman-teman. Berarti atasannya juga sangat bijaksana ya, tidak harus ini gitu ya. Harus tentu bijaksana. Berarti atasan kita juga sangat bijaksana juga, luar biasa memberikan rekomendasi. Oke. Nah, mungkin selain itu ada lagi faktor yang terlibat
Banyak ya, sebagai contoh komite misalnya. Oh iya, komite ya. Dari sekolah. Kerja di sekolah, benar-benar. Mitra, sebagai mitra kan kali diskusi terutama dengan komite kan terkait dengan inilah prioritas saya di sini kan usul rehab ini. Kemudian yang tidak kalah penting adalah karena ada transisi dengan kurikulum merdeka sekarang kan dari K13 ke kurikulum merdeka itu sudah berlangsung dalam waktu setahun ini. Itu juga perlu banyak evaluasi. Benar, keterlibatan komite, orang tua murid, paguyuban itu sangat banyak sekarang keterlibatannya dalam kurikulum merdeka ya. Oh benar. Ya, termasuk juga para klien atau para lingkungan ya, saya dalam PPDB gitu ya, sangat penting juga kita koordinasi. Oke. Karena kita di sekolah itu kan kita bersentuhan langsung dengan masyarakat. Apalagi di desa ya. Benar. Oke. Wah, luar biasa nih Pak Teguh. Nah, selanjutnya, tentunya selama Pak Teguh menjabat di sini, tentunya banyak pembelajaran yang didapatkan atau hikmah dalam setiap pengambilan keputusan atau menghadapi kasus-kasus tersebut. Nah, kalau boleh saya tahu apa nih Pak Teguh pembelajaran atau hikmah yang bisa diambil atau mungkin bagi pedoman bagi saya yang baru ini. Oke, silakan Pak Teguh. Mungkin bagi sebagian orang 1 tahun itu singkat ya, tapi bagi saya 1 tahun banyak sekali pengalaman di sini. Yang pertama, dari sana saya tahu bahwa semakin banyak pengalaman, maka semakin matang keputusan yang kita ambil. Jadi pengalaman dalam bertugas itu sangat menentukan kematangan kita mengambil keputusan. Tidak hanya sebagai kepala sekolah ya, tapi bertugas sebagai guru juga berpengaruh juga dalam mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, keputusan harus kita ambil dengan jernih dalam hal tidak panik gitu ya. Jangan ada masalah langsung panik atau kita merasa panas nanti kalau kita sudah merasa seperti itu berarti kita belum tenang mengambil keputusan, maka nanti keputusan yang kita ambil akan emosional. Itu berpengaruh ke emosional. Berarti ya ini berkaitan dengan modul saya sebelumnya berarti pelajaran sosial emosional. Berarti harus mindfulness ya. Seperti itu ya. Kesadaran tinggi, kita harus berkesadaran dalam berimplementasi dengan berdasarkan emosi seperti Pak Doh ya. Wah, pelajaran baru buat saya nih. Dan jangan menganggap diri paling bisa walaupun kita sesungguhnya bisa. Tapi dengan mendengar kita kan banyak ide. Jadi kita tidak banyak menguras waktu untuk berpikir. Dengan mendengar kan banyak ide, kita tinggal mengolah ide itu aja gitu istilahnya. Kita harus merelakan diri untuk mendengar mendengar yang baik, mendengar yang aktif. Masuk nih pelajaran modul sebelumnya, berarti ada kaitannya ya. Modul saya yang sekarang ini 3.1 dengan modul sebelumnya tentang sosial emosional, menjadi pendengar yang aktif. Wah, luar biasa nih pembelajaran ini. Baru saya mengetahui ternyata memang semuanya berkaitan gitu ya. Kalau menurut saya sangat berkaitan ya. Oke, luar biasa nih. Sangat banyak sekali nih sekarang saya dapatkan ilmu baru, pembelajaran, tentunya pencerahan bagi saya. Mungkin Pak Teguh tahu saya baru sebulan ya menjabat sebagai kepala sekolah juga. Tentunya banyak hal yang dapat saya ambil hikmahnya juga dari Pak Teguh sebagai pedoman nanti ketika saya mendapatkan kasus-kasus atau permasalahan yang seperti yang Pak Teguh alami. Tentunya langkah-langkah atau prosedur yang seperti yang disampaikan Pak Teguh ini akan menjadi pedoman bagi saya untuk kedepannya mengambil keputusan. Luar biasa nih Pak Teguh, hari ini sangat bermanfaat sekali, sangat efektif dan luar biasa pertemuan hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua juga dan rekan-rekan yang mengikuti pendidikan guru penggerak juga. Kalau semua kepala sekolah seperti Pak Teguh nih dalam menentukan keputusan, saya yakin negara kita Indonesia ini maju Pak Teguh ya. Karena kan kita gini, keputusan itu kan harus diambil bersama-sama. Alangkah baiknya jika keputusan itu didasari dengan musyawarah sama. Oke. Itu sih kuncinya. Siap. Kalau di sekolah ya. Karena di sekolah kita kan kerja tim. Kalau tim sudah bergerak maka kita tinggal menderek aja. Wih, luar biasa nih. Siapa tuh close nih buat Pak Teguh hari ini. Terima kasih banyak Pak Teguh. Luar biasa. Mudah-mudahan sukses. Sekarang mudah-mudahan lulus nanti sebagai guru penggerak sehingga bisa merealisasikan apa yang sudah dilaksanakan selama pelatihan ini untuk pendidikan guru penggerak. Luar biasa. Terima kasih banyak sekali. Mohon maaf Pak Teguh atas waktunya mengganggu nih atas salah kata mungkin dari saya. Mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Om Santi. Om Santi. Om Santi.
Oke. Maaf mengganggu Pak Yan, waktunya pagi hari ini. Nah, yang dari pendidikan guru penggerak ini ada tugas Pak Yan, yaitu mewawancarai beberapa kepala sekolah tentang pengambilan keputusan dalam dilema etika atau dalam menghadapi bujuk moral seperti itu Pak Yan. Oke, nah ini karena Pak Wayan tentunya sebagai kepala sekolah, jadi banyak yang perlu saya pelajari sebagai pedoman nanti dalam mengambil keputusan seperti itu. Nah, baiklah Pak Wayan, langsung saja pertanyaan pertama. Nah, bagaimana Pak Wayan mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dilema moral seperti itu Pak Wayan? Bagaimana cara mengidentifikasi? Untuk identifikasi kasus tentang kedua problem tersebut, baik yang pertama adalah dilema etika atau yang kedua bujuk moral. Kita bisa melihat dari kegunaan atau dari manfaat tersebut. Iya. Yang jelas untuk dilema etika otomatis berulang dengan presiden yang berbaikan. Sedangkan untuk bujuk moral berarti ada suatu kepentingan yang untuk kita hindari atau memang mudah-mudahan tidak terongrong ke arah sana. Itu yang pertama. Itu kejelasan biasanya dari apa yang diiming-imingin atau ada pemberian-pemberian sesuatu. Otomatis akan mengarah ke hal yang negatif. Selama ini kalau udah ada hal-hal seperti itu, kita boleh dibilang cepat-cepat atau menghindar atau tidak memberikan suatu hal yang berhubungan dengan saya. Oke, nah selanjutnya Pak Wayan. Nah, bagaimana Pak Wayan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana antara dua kepentingan tersebut sama-sama benar, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Kenapa itu? Nilai tersebut sering terjadi. Biasanya kita di dalam suatu memberikan keputusan, kita tetap akan memanggil guru atau semua warga sekolah yang ada kepentingan tersebut. Misalnya dalam pemberian keputusan untuk melakukan dharma wisata atau apa. Biasanya sama-sama baik semua, yang satu sisi mengarahkan sisi tujuan berlibur dengan visinya masing-masing, yang lagi satu mengarahkan ke daerah A atau ke daerah B dengan visinya masing-masing. Yang keputusan kita biasa ambil karena semua apa-apa baik, yang apapun kita akan ambil, tidak akan ada yang merasa dirugikan, tapi mengingat situasi dan kondisi kita sesuaikan. Contoh, yang kita akan ajak Dharma Wisata adalah kelas 456. Berarti 456 materi apa yang cocok. Kalau memang materinya tentang lingkungan dan budaya, kita akan memutuskan mana daerah tempat budaya atau daerah wisata budaya yang mesti kita berikan arahan ke anak, sehingga alangkah tempatnya kita mengambil keputusan seperti itu. Wah, luar biasa nih Pak Yan. Nah, baiklah, selanjutnya Pak Yan, langkah-langkah atau prosedur seperti apa nih? Untuk langkah-langkah mengambil keputusan, biasanya kalau kita kalau emang itu urgent, tergantung situasi dan kondisi. Misalnya kalau urgent, satu contoh gedung kami kemarin mau tidak mau ada roboh. Begitu gedung kita roboh, tidak ada hal yang kita tidak bisa lagi. Kita selamatkan anak-anak. Semua kewenangan ada di tangan saya pribadi selaku kepala sekolah pengambil kebijakan. Yang kita pentingkan adalah bagaimana kita memberikan rasa nyaman, rasa tenang, dan cepat melakukan tindakan sehingga tidak menjadi bias. Di hari itu pun juga tanpa babibu kita putuskan anak-anak segera kita evakuasi, kita amankan. Dalam artian kita suruh jemput orang tuanya masing-masing. Yang kedua, kita pengecekan medan dan apa yang harus kita bisa diberikan segera. Itu tidak menunggu waktu lama sehingga hal-hal tersebut bisa kita atasi. Itu kalau yang emergensi. Tapi kalau yang tidak emergensi, setiap ada kasus perlu kita pilih atau kita lihat kasus apa ini dan apa dampaknya. Karena jangan sampai keputusan yang salah akan mengakibatkan suasana semakin itu memerlukan waktu. Apakah kita perlu lembur, kita perlu rapat, kita pertimbangkan dengan hal-hal yang lain, dan banyak hal yang harus kita perhatikan. Yang jelas setiap keputusan itu ranahnya adalah memberikan manfaat terhadap siswa tentunya ya, siswa dan seterusnya, warga sekolah. Benar, luar biasa. Berarti sangat luar biasa prinsipnya, intinya berpihak pada anak seperti itu. Berpihak pada warga sekolah, semua kepentingan masyarakat sekolah, warga dan seterusnya. Ya, luar biasa sekali nih Pak Yan, sejak sekali ya. Baiklah Pak Yan, selanjutnya hal-hal apa yang selama ini Pak Yan anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Nah, ini efektif seperti ini nih selalu dilaksanakan. Untuk efektivitas setiap keputusan sekali lagi
seperti tadi ada hal berapa persen memang keputusan itu adalah mutlak dari kepala sekolah atau dari tangan sendiri. Itu kalau bisa saya hindari hanya maksimum persen. Tapi yang sisanya karena ini adalah Satmikal, ini adalah lembaga yang tidak bisa lepas dari semua. Kita punya komponen guru lah, komponen orang tua murid lah, dewan paguyuban, semua kita tetap koordinasi ya. Termasuk juga dengan kepala lingkungan atau kepala wilayah yang ada di sini. Satu contoh, setiap akhir tahun kita mau mengadakan penerimaan siswa baru, kita semua mengundang warga sekolah, baik itu perwakilan orang tua, paguyuban, komite, termasuk juga pihak dinas adat dan dari ketekal yang ada di wilayah sini. Kita memberikan pemaparan apa sih itu PPDB, bagaimana teknisnya dan apa aturan-aturan yang sudah diterapkan sehingga lebih cepat masyarakat tahu, menyebar ke masyarakat dan menghindari terjadinya hal-hal yang akan terjadi di belakang hari. Berarti tetap efektifnya kan tetap koordinasi ya, itu sangat penting karena dengan koordinasi kita bisa mengkomunikasikan, dengan komunikasi semua permasalahan sangat jelas dan gamblang. Biasa sekali nih, benar ya. Baiklah Pak Yan, selanjutnya nih Pak Yan, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Tentunya dalam pengambilan keputusan itu pasti banyak menghadapi tantangan, hambatan gitu. Nah, hal apa saja itu Pak Yan yang menjadi tantangan Pak Yan dalam pengambilan keputusan? Ya, seperti tadi dalam tantangan mengambil keputusan, tetap kita mengacu pada semua aspek-aspek tersebut. Yang jelas, setiap keputusan itu pasti ada risikonya. Apapun yang kita ambil, tapi ketimbang tidak mengambil keputusan akan membuat risiko juga. Kita tantangan kita bagaimana kita mengkondisikan, kita mengkomunikasikan, kita berkoordinasi, berembuk istilahnya seperti rapat atau mengadakan koordinasi ulang dengan semua pihak sehingga apapun yang keputusan kita buat itu betul-betul berdaya guna dan bermanfaat untuk semua pihak. Sering saya dengar berarti intinya berpihak pada kepentingan banyak orang seperti itu ya. Oke, tantangannya bagaimana nanti mengkoordinasikan, mengkomunikasikan dengan baik, semoga semua bisa menerima keputusan tersebut gitu ya Pak Yan ya. Oke, nah baiklah Pak Yan, selanjutnya di sini apakah Bapak mempunyai tata cara atau jadwal tertentu dalam pengambilan sebuah keputusan tersebut? Kalau kita jujur aja di sekolah disesuaikan dengan biasanya kalender-kalender pendidikan. Satu contoh ya, di tahun ajaran ini yang sudah memasuki bulan April dan menjelang Mei ini, tata kelola kita itu kita sudah berapatkan semua barisan kita. Kita sudah menginformasikan semua guru. Untuk di bulan April ini adalah kesibukan kita adalah hari raya. Dan sebentar lagi akan libur panjang atau libur cuti bersama. Sedangkan di bulan Mei awal kita sudah ada ujian sekolah. Untuk itu kita jauh-jauh hari sudah mengkondisikan dan berusaha untuk menyusun jadwal utamanya kepada guru kelas 6 dan menginformasikan kepada pihak paguyuban atau komite bahwa orang tua yang anaknya kelas 6 mohon tetap siaga satu karena di dalam hari raya ini siapa tahu ada yang pulang kampung, ada yang mudik. Nanti bagaimanapun caranya di tanggal kurang lebih di tanggal sebelum tanggal 8 dia sudah kembali di ujian sekolah karena itu adalah ujian sekolah yang menjadi faktor prioritas untuk anak-anak wajib untuk kita. Berarti memang sudah tersusun jadwal melalui kalender pendidikan. Melalui kalender pendidikan itu menjadi acuan utama kita. Kadang juga hasil dari rembuk-rembuk dewan guru, apa yang kemungkinan akan terjadi, apa yang kemungkinan itu kita kalau memang perlu dirembukan kita jauh-jauh hari pasti kita punya tata kelola bagaimana meminimalisir permasalahan yang akan muncul dengan komunikasi baik itu lewat rembuk atau rapat dewan guru melibatkan semua unsur yang ada. Luar biasa sekali nih, bijaksana sekali Pak Yan. Nah, baiklah selanjutnya Pak Yan. Pastinya ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah seperti yang Pak sampaikan tadi, ya guru-guru, dewan guru, paguyuban. Nah mungkin ada lagi yang membantu Pak Yan dalam pengambilan keputusan tersebut. Ya, setiap keputusan memang seperti yang tadi saya bilang kita perlu koordinasi. Ya, benar. Ada banyak hal yang menjadi batok dari kita, yang utamanya adalah yang khusus untuk di sekolah ini pastinya adalah dewan guru kami, itu paguyuban baik itu komite dan orang tua. Termasuk juga kepala wilayah baik dari Pak Hadus termasuk juga juru desa dan perikal itu pasti banyak terlibat dalam hal ini karena setiap ada permasalahan terjadi ini adalah warga di
warga Biau. Oh, gitu. Otomatis kita tetap ada setiap permasalahan tetap kita informasikan. Dan yang paling penting adalah ada dari Polwil, yaitu dari pengawas, termasuk juga instansi baik dari dinas BSD dan termasuk juga dari Direktorat Kota Denpasar yang sangat memberikan arahan yang begitu jelas, sehingga kita apapun yang kita lakukan berdasarkan petunjuk yang arahan yang sangat pasti. Oke, berarti tetap sesuai dengan tujuan. Ya, oke, luar biasa nih Pak Yan. Nah, rekan Pak Yan, dari semua hal yang sudah Pak Yan sampaikan tadi, tentunya banyak pengalaman yang menjadi pembelajaran tentunya, yang menjadi bisa diambil hikmahnya seperti itu Pak Yan. Nah, kira-kira apa saja nih pembelajaran bisa diambil dari setiap pengambilan keputusan yang sudah Pak Yan lakukan? Ya, terima kasih. Untuk pengambilan keputusan itu, satu, memang harus ikuti semua ranah, semua aturan, semua pakem yang ada. Yang kedua, perlu juga berdasarkan fakta pengalaman kita di lapangan. Nanti contoh, mohon maaf, ya, mungkin Pak Gun sudah tahu persis, kita orang pramuka, kita punya loyalitas. Ya. Yang saya pakai adalah ada kalanya aturan itu kita boleh dibilang tidak begitu membias di lapangan. Dalam artian apapun yang kita lakukan, action di lapangan itu karakter kita yang menentukan. Yang penting kita sudah berpatomkan kepada khususnya kalau yang orang pramuka di Satya Dasa Dharma, apapun yang kita lakukan dengan niat tulus dan ikhlas, memberikan yang terbaik kepada apapun menjadi tupoksi kita. Contohnya kita adalah kelas sekolah, untuknya kepada ranah pendidikan. Yang penting tujuan dan arah kita dengan melakukan yang terbaik, mudah-mudahan bisa memberikan harapan untuk peningkatan baik itu pendidikan khususnya di Siwa dan umumnya di Indonesia. Sebelum memberikan keputusan, kita harus boleh dibilang tidak bisa tutup mata terhadap satu kasus saja. Kita harus terbuka, kita fair, dan cari dengan solusi yang terbaik dengan fakta-fakta yang ada. Karena dengan situasi tempat yang berbeda, kadang-kadang berbeda juga Oke. Kasus yang sama, beda tempat, beda waktu, itu kadang-kadang memerlukan penanganan yang berbeda. Oke, jadi pembelajarannya kita harus sesuaikan fakta-fakta dengan tempat, dengan situasi berbeda penanganannya seperti itu Pak Yan ya. Oke, wah luar biasa Pak Yan. Nah, itu tadi saya sudah melaksanakan wawancara Pak Yan, banyak sekali ilmu, pengalaman serta hal-hal yang positif yang bagi saya sebagai sendiri kepala sekolah yang baru saja menjabat ya beberapa bulan. Jadi ini akan menjadi pedoman bagi saya untuk kedepannya jika mendapatkan kasus-kasus masalah seperti yang Pak Yan alami, ya saya adalah bayangan seperti Pak Yan dia adalah pengambilan keputusan. Ya, terima kasih banyak nih Pak Yan atas masukan ilmunya, luar biasa sekali, terima kasih.